Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita memuji dan menyembah Dia dan rasakan hadirat-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu Raja kami. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Masih membahas tentang nilai hidup dan standar moral bagiannya yang ketiga. Saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini yang ketiga saya membahas bagaimana karakter itu diuji. Setelah episode 1, episode 2 membahas secara mendetil, ini yang lebih mendetil lagi bagaimanakah karakter kita itu diuji. Jadi yang pertama, ada 2 definisi menurut kamus untuk disiplin. Yang pertama adalah peraturan atau sistem peraturan yang mengatur tingkah laku atau aktivitas. Bagaimana aktivitas kita, bagaimana tingkah laku kita, itu semua diatur di dalam kamus kehidupan. Jadi kamus yang mana, Bu? Ya itulah kamus kehidupan. Yang kedua, tingkah laku atau pola tingkah laku yang tertib atau sudah ditentukan. Jadi kita hidup itu sudah ditentukan, yaitu yang ada di dalam Alkitab.
Di sini kita bisa melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus sudah ditentukan di dalam Alkitab. Kita tidak bisa mau ke kanan mau ke kiri lagi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Kita tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri apalagi ke belakang. Jadi pandangan lurus ke depan karena Tuhan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi prioritas adalah kunci untuk mengambil keputusan secara efektif. Jadi ada prioritas di dalam kehidupan kita. Seperti kita ikut pertandingan, itu ada prioritas, satu goal di dalam kehidupan kita. Kadang kita mempunyai satu keputusan tidak dipikirkan. Lakukan, ini keputusan saya. Kita sering mendengar hal itu. Ternyata keputusannya salah. Akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Tapi kalau prioritas, kunci, keputusan yang baik, menentukan prioritas akan menempatkan batas-batas yang baik dalam mengambil keputusan itu. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kita harus dipikirkan baiknya apa, buruknya apa. Tuhan mendidik kita untuk lebih bijaksana lagi. Sebelum kita mengambil keputusan, kira-kira baik untuk orang itu apa? Jangan sampai baik untuk saya tapi merugikan orang lain. Yang terkadang itu tergesa-gesa. Banyak orang yang memberikan dan mengambil satu keputusan yang penting menurut saya benar. Tapi di dalam hal ini kita tidak bisa mengedepankan menurut saya tidak. Menurut Tuhan bagaimana? Sudah benar atau tidak di mata Tuhan dan di mata masyarakat? Saya membagi dua lagi definisi tentang disiplin yang harus diterapkan. Yang pertama, pelatihan yang memperbaiki, membentuk atau menyempurnakan kecakapan mental dan karakter moral. Berarti kecakapan mental kita untuk menyempurnakan karakter moral kita harus melatih, memperbaiki. Untuk menjadi hal yang baik itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Tidak dalam waktu sekejap. Saya sudah menjadi baik, saya sudah bertobat. Banyak orang yang sudah bertobat, banyak orang yang sudah mengatakan saya sudah berubah. Tetapi dalam situasi tertentu, keadaan dia kembali kepada titik nolnya. Karena apa? Dia belum bisa mengatakan saya sudah berubah. Sebelum segala sesuatunya diuji. Proses itu bisa menentukan apakah ujian itu bisa menjadikan goal yang baik di dalam kehidupan seseorang atau hanya sesaat. Yang kedua, pengendalian diri dan menjaga batasan. Batasan saya di sini. Batasan saudara di mana? Itu saudara patut menanyakan kepada Tuhan. Jangan sampai melebihi dari batasan itu. Dan itu sering dilakukan kepada orang-orang tertentu yang kembali lagi di episode awal saya mengatakan seseorang yang punya jabatan, yang punya reputasi atau talenta yang memiliki kelebihan daripada yang lain terkadang tidak bisa membatasi dalam berucap, dalam bertindak, apalagi dalam mengambil satu keputusan. Ya, banyak hal yang menurutnya baik ternyata ujung-ujungnya merugikan orang, merugikan sepihak. Nah, itu dihindari dan Tuhan juga sangat marah dalam hal ini. Tuhan sangat tidak mengizinkan apa yang sudah kita putuskan itu merugikan banyak pihak. Tuhan mendidik kita untuk lebih bijaksana. Karena apa? Untuk melatih tubuhku ini dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kenapa dikatakan ini? Begitu keras kalimat ini. Begitu keras di ayat yang ke-27 ini. Kita banyak menyampaikan firman Tuhan. Kita banyak menasehati orang lain. Tapi apa feedback ke kita? Kita aja ditolak. Kita saja tidak diterima. Karena apa? Banyak yang tidak disadari, tingkah laku kita, ucapan kita, pemikiran kita ternyata merugikan orang lain. Jadi tanpa disadari, yang terlihatnya kita sedang melayani orang lain ternyata sedang melayani diri kita sendiri. Itu sering dilakukan oleh orang-orang yang terkecoh di dalam euforia kehidupan. Ya, saya melayani, saya sudah melayani, tapi ternyata dia sebetulnya sedang mencari untuk dilayani. Untuk menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena moral mendorong Anda untuk mengendalikan diri demi tujuan yang lebih besar dan positif.
perlunya moralitas diri saudara. Perlunya kita menjaga diri kita. Kira-kira apa yang kita lakukan, pengendalian diri, apakah kita bisa punya efek? Kita bisa melihat seseorang yang punya hal yang positif. Baru datang saja dalam sekejap orang bisa diam. Karena apa? Ada urapan Tuhan di dalam kehidupannya. Lihat keluarganya, lihat tingkah lakunya, lihat juga ucapannya, dan setiap ambil keputusannya selalu dengan hal yang baik dan bijaksana. Jadi saudara, untuk pembentukan di dalam kehidupan kita, seyogyanya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita mengikuti aturan Tuhan, ada formatnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara yang terkasih, kita kembali lagi kepada apa yang diinginkan Tuhan. Satu pencapaian yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menegur kami Tuhan, agar kami sebelum melayani orang lain, kami mempersiapkan diri, kami mendisiplinkan moralitas kami Tuhan, karena kami harus bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk didikan-Mu, terima kasih untuk pembelajaran hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu mengajar kami, membimbing kami untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas firman kebenaran-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.